Ibu Eti. Sebelumnya selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang mungkin berasal dari luar Paroki Cideng ya. Saya lihat ada nama-nama baru, ada Pak Antonius dan Ibu Helena, ada Ibu Heni, Ibu Pia Maria ya, dan satu lagi ada Ibu Leni, mungkin berasal dari luar Paroki Cideng. Ya, selamat bergabung, salam kenal. Baik, Bu Eti, silahkan Bu Eti bisa memulainya. Oke, terima kasih Ibu Ros. Terima kasih Tante Hilda atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Ya, hari ini saya akan izin share screen dulu. Hari ini adalah seri yang keempat dari 7. Ya, dari 7 kesaksian Yesus tentang dirinya yang diambil dari Injil Yohanes. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita sudah membahas tentang Akulah Pintu. Nah, masih tetap di Yohanes 10, waktu itu cuman yang ayat 9, sekarang yang 11. Mari Bapak Ibu biarkan Roh Kudus menuntun kita semua, mencurahkan rahmat sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, Yesus jelas mengatakan, akulah gembala yang baik. Nah, berarti Bapak Ibu, kita harus tahu, kalau Yesus menyebut baik, ada gembala dong yang tidak baik. Gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengawalinya dengan suatu renungan yang dilihat dari gambar ini. Ayo Bapak Ibu, Yesus menyatakan gembala yang baik. Dia akan mengayomi semua domba-dombanya, gitu ya. Lihat di belakang sana, jauh di sana ada domba yang kecil kelihatannya ya, jauh soalnya. Ini ada yang di dekat nih Bu, Bapak Ibu, ada yang masih terjangkau juga karena dia mau minum di sungai. Tapi Bapak Ibu, ada dilukiskan di sini satu domba yang mau dekat banget dengan Tuhan Yesus. Dia ingin banget digendong. Ya enggak? Kalau yang lainnya ada jarak dengan Yesus, di sini ada satu yang dekat. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan saat ini. Posisi kita di mana? Apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Dekat benar-benar dengan Sang Gembala? Jadi ada di gendongannya, di pelukannya, gitu kan? Atau kita yang dekat tetapi nggak digendong, ada nih di bawah nih, gitu ya. Bapak Ibu, apakah kita justru salah satu domba Yesus yang sebenarnya jauh di sana, sehingga kita sering nggak mendengar dengan baik, sehingga kita sering tersesat, betul ya. Nah kalau digendong Tuhan Yesus ke kanan ya pasti namanya digendong ya ke kanan, Yesus jalan ke kiri ya ke kiri. Alangkah bahagianya Bapak Ibu kalau kita adalah domba yang selalu dekat dengan Sang Gembala. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, seandainya kita masih ada posisi di luar sana, maksudnya yang di belakang sini atau di samping atau yang di depan ini, mari kita berusaha Bapak Ibu dekat dan dekat dengan Yesus. Supaya Yesus kemana saja kita akan tahu. Kita akan selamat, tidak mungkin tersesat. Dan yang jelas, Yesus akan membawa kita kepada kehidupan kekal pastinya. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca. Saya minta tolong Ibu Ros bacakan, Bu Ros, Yohanes 10 ayat 5 ini sampai 15. Baik, Bu. Yohanes bab
Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, terima kasih, Bu Ros. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita di dalam Yohanes 10 ini kita mau melihat relasi, hubungan antara Yesus dengan kita. Kita sering menyebut relasinya, Yesus adalah guruku, ya kan? Yesus adalah sahabatku. Nah, di sini Yesus sendiri mengakui, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Dan itu sudah terbukti. Ya, dan itu sudah terbukti, bukan? Dengan Yesus sengsara wafat di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu bukti fakta. Memang dialah gembala yang baik yang ingin menyelamatkan kita dari dosa untuk masuk ke dalam surga. Nah, Yesus di sini menyebutkan bedanya antara gembala yang upahan dengan gembala yang sejati atau gembala yang baik, itu Yesus sendiri. Kalau 2 minggu yang lalu adalah Yesus mengatakan akulah pintu, ini masih nyambung ya kaitannya dengan gembala yang baik tadi. Bapak Ibu yang terkasih, gembala upahan jelas di sini dikatakan dia nggak peduli, dia nggak mempunyai rasa memiliki. Yang penting dirinya sendiri. Maka kalau ada serigala atau apa, nggak heran dia lari menyelamatkan dirinya sendiri daripada menyelamatkan domba-dombanya. Dia takut diterkam oleh serigala. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ini ya di ayat 14. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita yakin Yesus mengenal kita semua. Apapun juga. Tapi pertanyaan yang buat kita renungkan, refleksikan pada malam hari ini adalah bagaimana aku? Bagaimana? Apakah aku benar mengenal dia? Gitu ya. Seandainya kita benar-benar domba yang ada dalam kawanan di mana gembalanya adalah Yesus sendiri, berarti kita benar-benar dombanya dong. Betul? Nah, tetapi kalau kita memisahkan diri dari kawanan domba, dari Yesus sang gembala, berarti kita lari ke dalam kelompok domba yang penggembalanya mungkin yang di sini disebutkan adalah upahan, itu akan berbeda. Kenapa? Yang tadi dijelaskan bahwa bisa saja si gembala upahan ini tidak peduli. Jika ada yang menyerang, dia akan lari dan meninggalkan kita. Mari kita lihat lagi. Mari kita bedakan dari Injil tadi. Apa maksud gembala baik dan gembala upahan? Mau berkorban kalau gembala yang baik, dan itu sudah dibuktikan Yesus berkorban untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu, perlu ditekankan di sini bahwa Yesus menebus dosa manusia, dia rela sengsara wafat. Dari
dosa-dosa manusia dari awal sampai akhir nanti loh. Dia tanggung semuanya. Dia rela berkorban karena cintanya kepada kita semua. Yang kedua, udah pasti Yesus mengatakan mengenal, saling mengenal loh ya. Jadi bukan Yesus mengenal kita, udah pasti. Tapi permasalahan yang tadi saya angkat adalah apakah benar kita mengenal dengan nyata, dengan konkret bahwa Yesus adalah gembalaku. Kalau memang benar, berarti kita peka dong mendengar suaranya dia. Kalau kita belum mengenal, berarti kita nggak kenal suara Yesus. Dari mana bisa kita tahu? Dari ajaran-ajaran Yesus. Setiap kali kita pasti merasa ya Bapak Ibu ya, merasa bahwa ada suara hati yang membawa kita untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Mungkin suatu ketika kita tidak mengenal, tidak mendengar. Atau tutup telinga. Padahal suara hati kita sudah mengatakan, udah jangan marahlah, hal kecil, sudah. Atau janganlah mendendam, ayo berdamailah. Misalkan sama anggota lingkungan atau kegiatan di wilayah ya, atau di lingkungan gereja, mungkin aja suatu ketika kita pernah tidak cocok gitu loh. Betul ya Bapak Ibu ya, ada suara hati kita, udahlah, berdamailah. Gitu. Tapi di hati kecil kita juga sering terjadi, orang dia yang salah kok, dia yang bikin ngeselin. Bapak Ibu, disitulah contoh bahwa kita suka tidak mengenal suaranya. Karena suaranya dia nggak mungkin mengajak kita untuk, udah, bales aja tuh, emang dia orangnya jahat kok. Atau enggak kita omongin orang itu, emang orang itu nyebelin. Suara Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk. Suara gembala yang baik pasti membawa kebenaran. Diperlukan di sini poin kedua adalah saling mengenal jadinya ya. Nanti kita coba bersama-sama bagaimana melatih supaya kita mengenal lebih peka terhadap suaranya. Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah gembala yang baik pasti menjaga dan memelihara dombanya agar aman, selamat, dan dapat bertumbuh atau bertambah banyak. Ya kan? Dia akan lihat, dia akan perhatikan, dia akan apakah jumlahnya udah semuanya sama masuk ke kandang gitu loh. Kalau ada yang ketinggalan satu aja dia akan pasti cari sampai benar-benar semuanya selamat. Bapak Ibu, kita adalah kawanan dari gembala yang baik. Maka kita harus merasa bersyukur, kita pasti akan dijaga. Kita pasti akan merasa aman dan selamat. Karena penjaganya, gembalanya, Yesus sendiri. Sedangkan gembala upahan, Bapak Ibu, kita lihat yang sebelah sisi kanan ya. Udah pasti tadi dijelaskan dia nggak mau berkorban, dia hanya mau menyelamatkan diri sendiri. Tidak memperhatikan dengan tulus domba-dombanya, yang penting diriku selamat, gitu ya. Dia bekerja bukan dengan hati, tapi karena upah. Bapak Ibu, ini dulu pernah saya putarkan, gitu ya. Coba sekarang ingat sebentar. Ini ada beberapa contoh bahwa kalau bukan gembalanya, maka domba itu tidak akan mengenal. Padahal kita tahu loh ya, domba itu bukan binatang yang cerdik. Tapi dia setia. Dia tahu suara gembala atau bukan. Ini sedang diuji coba oleh beberapa orang. Dia memanggil, maka dicuekin, ya, menggunakan orang ketiga untuk mencoba kenal gak suaranya. Nah, ini dia sekarang.
pengembala yang asli. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. These two high five. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Bapak Ibu perhatikan, yang di jauh sana masih ada nih. Juga yang tidak ikut. Dia masih asik dengan makan. Masih merumput. Nah, ini mengilustrasikan kita. Ada yang domba-domba, ini adalah dombanya dia semua gitu ya. Peka, oke, peka. Tetapi ada yang benar-benar dia mencoba lari, terus mendekat dengan si gembala, tapi ada yang antar dulu, aku masih mau makan nih, nanggung rumputnya. Jadi, gembala yang tadi di sebelah sini beralih keluar, banyak yang diikuti, tapi yang lihat Bapak Ibu yang di belakang sana, dia tetap makan rumput. Nah, inilah kalau jauh dari gembala, dia ini yang dapat tersesat. Maka pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, yakinkah bahwa Yesus adalah gembalaku yang baik? Yakin nggak? Kita mengakui nggak bahwa Yesus adalah gembalaku yang baik? Gembalaku bukan upahan loh, bukan seorang upahan, tapi benar-benar Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dialah membawa keselamatan yang sejati. Kalau jawabannya iya, yakin gitu kan ya, pastinya ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah aku selalu berada dalam kawanan dombanya dan mengenal suaranya? Kenapa pertanyaan ini muncul Bapak Ibu? Kalau ditanya gembala, iya gembala. Buktinya tadi domba-dombanya itu kan ada di dalam satu gembala, betul? Tapi reaksinya berbeda-beda bukan? Nah, maka timbullah pertanyaan yang kedua ini saya ajukan. Apakah aku selalu berada dalam kawanan domba itu atau jauh? Kalau jauh, bisa aja mudah diserang oleh serigala. Atau dalam kehidupan kita, sering kita akan jatuh ke dalam godaan-godaan. Ingat, si jahat selalu mencoba menyerang kita. Betul? Tapi kalau kita ada di dekat Yesus, kita dekat dan mendengar suara Tuhan, kita dalam lindungan, dalam naungan sinar kerahimannya, nomor 299, Bapak Ibu ya, BHF 299, berbahagialah mereka yang bernaung dalam sinar kerahimannya, maka kita pasti akan merasa aman, merasa damai. Serigala tidak akan berani mendekat dan menerkam kita. Karena Yesus, kita ada di dekat Yesus. Bapak Ibu, apakah kita berada dalam kawanan dombanya dan mengenal, ini lebih lagi ditekankan. Mungkin jawaban Bapak Ibu, ya aku berada kok dalam kawanan dombanya. Lanjut lagi, kawanan yang mana? Yang dekat dengan Tuhan atau agak jauh atau malah jauh? Ya, terus kalau makin dekat pasti mengenal suaranya lebih jelas. Artinya pada saat kita diganggu oleh si jahat, udah marah aja, emang dia nggak bener tuh, nyebelin gitu kan ya. Karena kita dekat banget dengan Tuhan, kita suara Tuhan pun kita dengar dan kita mempunyai kekuatan karena Roh Kudus pastinya ya, sehingga kita tidak mau mengikuti godaan-godaan si jahat tadi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana dong caranya agar kita tetap menjadi dombanya?
Lihat Bapak Ibu, digambarkan lagi di sini ada domba yang mau dekat dengan Yesus. Minta dikasih minum dari tangan Yesus sendiri. Tapi lihat, di belakang sini Bapak Ibu, ada domba-domba yang dia ngambil minumnya sendiri. Yesus terus melayani. Melayani kita semua. Memperhatikan kita semua. Tetapi permasalahannya kita yang mau dekat nggak? Kalau kita mau dekat, ini lihat. Yesus mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangan kasihnya kepada kita. Ya. Dan kita pasti akan lebih. Halo? Mohon maaf, Bapak Ibu di mute ya. Oh, ya. Oke, Bapak Ibu, caranya kalau gitu ya, agar tetap menjadi dombanya, ada 3 hal, Bapak Ibu. 1, mengikutinya. Mengikutinya, artinya yang tadi, alangkah bahagianya kalau kita ada di dalam gendongan Yesus, ya enggak? Yesus melangkah ke kanan, kita ke kanan, dia ke kiri, kita ke kiri. Artinya, mengikutinya. Iya, kenapa kita harus mengikutinya? Karena kita yakin dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Seri yang selanjutnya kita akan membahas ini. Pahami dan ikuti setiap ajarannya. Ajarannya kita bisa baca dari kitab suci. Ya enggak? Tradisi. Kemudian dari KGK dan sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, jangan keluar. Jangan sekali-kali kita keluar dari kawanan dombanya. Karena di luar sana ancaman menyerang kita dengan mudah karena nggak ada yang melindungi. Jadi berusaha untuk selalu taat dan percaya kepadanya serta berkomunitas. Jangan membiarkan diri kita lepas bebas. Tidak ke gereja, boro-boro ke lingkungan, boro-boro kegiatan wilayah, boro-boro kegiatan kategorial yang lainnya. Atau seksi-seksi lainnya. Makin lama kita makin di luar kawanan tersebut. Dan yang ketiga, berusahalah dekat dengan gembalanya. Jadi bersyukur kalau kita mengikuti tadi ya, di gambaran yang paling depan mungkin kita ada di bawahnya, di belakang atau di sebelah samping kanan kirinya. Masih ada dekat. Yang penting jangan keluar. Tapi yang lebih baik lagi, mari kita bersama-sama Bapak Ibu berusaha dekat dengan gembalanya. Mari kita bayangkan, Tuhan Yesus, aku mau loh di gendonganmu, dalam pelukanmu, dalam tuntunan rahmat-Mu. Berusaha dekat dengan gembalanya, gimana caranya? Bapak Ibu, banyak cara. Di sini saya sebutkan, berdoa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin peka dan dengar suaranya dengan baik. Dan kalau kita sudah membahas roti hidup, Yesus sendiri mengatakan bahwa apa Bapak Ibu? Kalau kita mau bersatu dengannya, maka dia akan bersatu dengan kita. Jadi, Yohanes 15 ya, ayat 4, di situ dikatakan kalau kita datang, mendekat, bersatu dengan dia, maka Yesus pun bersatu dengan kita. Tapi pertama kali kata-kata Yesus, Bapak Ibu, apa? Kita dulu, gitu loh. Kita yang datang. Nih, Yohanes 15 ayat 4 saya bacakan ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu yang kasih, tinggallah di dalam aku. Jadi Yesus menyuruh, ayo tinggal di dalam aku. Bagaimana caranya? Terimalah komuni kudus sesering mungkin. Minimal seminggu sekali. Karena itu kita yakini dan imani, kita pernah bahas di roti hidup. Betul ya? Itulah tubuh dan darah Yesus sendiri. Dia menyatu dengan kita. Permasalahannya kita harus mau datang.
mau tinggal bersama dia. Maka Yesus menjanjikan, aku pun akan ada di dalam kamu. Bapak Ibu, jadi itulah agar kita tetap menjadi dombanya, ikuti terus Sang Gembala yang baik. Jangan sekali-kali kita keluar dari kawanan tersebut, tapi justru berusahalah dekat dengan Sang Gembala sejati. Kita tutup dengan film ini. Ini juga pernah saya putar ya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua bersyukur karena Yesus adalah gembala kita, guru kita, sahabat kita, dan Dia adalah Putra Allah yang mengasihi dan mencintai kita, dan Dia yang akan membawa kita, membimbing kita ke kehidupan kekal. Gitu, ya. Amin. Silakan Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Eti. Ini lebih singkat tapi padat ya jadinya. Jadi tadi kita ulang lagi ya, mungkin dari Bu Eti ada 3 hal mengenai gembala yang baik kita harus ikuti. Jadi pertama, jangan keluar dari kawanan domba-domba ya. Kita harus tetap bersama dengan kelompok kita. Lalu kita mengikutinya, mengikuti gembala kita, dan kita harus bersahabat dan dekat dengan gembala kita ya. Dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Bu Eti ya dengan pengajarannya, dan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan. Baik, banyak yang Bu Ros, aku mau minta sebentar waktu Bu Ros. Ada satu slide yang pantesan slide-nya kok mana gitu loh. Ada yang ketinggalan. Sebentar silakan. ya. Sebentar saya sih. Ada yang ketinggalan pantesan. Oh, BHF-nya nggak ada. Iya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ceritanya di 725. Mohon maaf saya tambahin ini slide-nya. Bapak Ibu, di 725, kan tadi permasalahan kita, Yesus sudah pasti mendengar suara kita. Yesus kenal dengan kita. Permasalahannya tuh kita kenal apa enggak, gitu kan ya. Menjadi teladan kita adalah Faustina. Di BHF 725. Apa yang dikatakan? Ya, oh Yesus, hari ini aku mau pergi ke padang gurun untuk berbicara hanya dengan Engkau, guruku dan Tuhanku. Ya Yesus, Engkau tahu bahwa aku tidak mengenal satu suara pun selain suaramu, oh Gembala yang baik. Dalam lubuk hatikulah padang gurun itu, pintunya tertutup rapat bagi setiap ciptaan. Di sana hanya Engkaulah yang bertahta sebagai Raja. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini bisa kita renungkan gitu ya. Faustina hanya mengenal suaranya, hanya mengenal satu-satunya tadi kan ya. Jadi hanya suara Tuhan yang dia dengar. Terus bagaimana dengan kita? Kita lebih banyak mendengar suara-suara dari si jahat
atau kita benar-benar hanya menutup kuping kita dari suara-suara luar, kita hanya mendengar suara yang berasal dari Sang Gembala. Mudah-mudahan kita semua dapat merenungkan 725 ini. Ya. Kata-kata ini bagus banget Bapak Ibu. Saya ulang baca lagi ya. Ya Yesus, Engkau tahu bahwa aku tidak mengenal satu suara pun selain suaramu. Oh Gembala yang baik. Nah, yang tadi saya bilang, kalau aku ini sekarang ini, saat ini gitu ya, sebelum berproses lebih jauh lagi untuk menjadi domba yang baik, apakah aku masih sering mendengar godaan-godaan? Berarti sering mendengar suara-suara dari pihak lain. Itu aja. Ya. Itu Bu, terima kasih. Makanya tadi kayak ada yang kurang apa, ya itu BHF ya benar. Saya cari ternyata ada di ini loh Bu, tuh. Yakinkah bahwa Yesus ini ada yang keselip satu, gitu. Ya, Oke. Terima kasih. Ya. Bisa dapat ayat yang ini ya, pas kali Ya. dengan di BHF-nya. Iki 25, betul. Baik Bapak Ibu. Dan nggak gampang ya Bu Ros, untuk mendengar hanya satu suara itu nggak gampang. Gitu. Banyak gangguan. Iya. Ada yang ingin bertanya atau sharing? Mungkin Bu Eti mau tanya aja nih sebelum yang lain tanya. Nah, kalau suara-suara yang lain itu, yang tadi ya, selain satu suara, apakah itu sudah pasti suara iblis atau suara apa, Bu? Oke, baik, terima kasih. Kita semua sebenarnya tahu, suara yang kebenaran adalah suara dari Roh Kudus, betul ya? Gampang tahu, tapi kita susah jalaninnya. Yang gampang contohnya, kita tahu orang membenci orang itu nggak baik. Ya Bu Ros ya, contohnya ya Bu Ros, udah pasti nggak baik kok. Kita marahin orang itu nggak baik kok. Gitu loh. Itu suara mana? Suara yang mengganggu pastinya. Kita tahu bahwa nggak usah marahin, ampuni dia. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari aja, kita mendengar suara Tuhankah? Atau kita lebih banyak mendengar suara godaan-godaan tadi? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berubah? Mendengar seperti Faustina hanya mendengar satu suara tok, suaramu Tuhan gitu kan ya. Yaitu satu, mendekat. Jangan keluar dari kawanan. Jangan keluar. Kalau keluar makin gampang diserang. Artinya apa sih? Ya, coba sering-sering kita terima komuni kudus. Jangan hanya seminggu sekali, kalau bisa setiap hari. Karena kita manusia lemah, dengan demikian kita menyatu dengan Tuhan, kita semakin peka. Itu ilustrasinya, Bu. Gitu. Godaan-godaan. Nah, kalau kita baca dari buku Faustina, pasti Bapak Ibu pernah tahu. Faustina sendiri bingung loh. Ini suara Tuhan? Suatu perintah dari Tuhan? Atau suara si jahat yang menyamar? Agak susah kan? Gitu kan? Karena setan juga licik loh. Dia menyamar dengan sebegitu, tapi ujung-ujungnya jahat gitu loh. Pernah Bapak Ibu baca di Faustina, dia sampai ngomong, ini benar nggak ya Tuhan? Ini perintahmu bukan ya Tuhan? Tapi Faustina mengajukan suatu tanda, minta tanda. Tuhan Yesus, kalau emang benar ini darimu, tunjukkan. Ada satu anak perempuan dari asrama yang nakal banget, cuman nggak tahu disebut nakalnya kenapa, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau saat ini atau hari ini juga dia mengaku dosa, berarti ini benar-benar suaramu. Seperti itu kan? Karena apa? Kenapa kok Faustina meminta tanda itu? Tandanya kok dia kalau mau ngaku dosa, berarti ini suaramu. Ya iyalah, setan mana mau menyuruh si anak asrama yang nakal itu untuk ngaku dosa. Gak mau. Dia malah mau menjerumuskan. Ya enggak? Nah,
ternyata benar. Anak itu menerima sakramen tobat hari itu juga. Maka Faustina percaya bahwa yang tadi benar suara darimu. Bukan dari suara si jahat yang menyamar untuk seolah-olah berbuat baik tapi ujung-ujungnya jahat. Oke, gitu Bu Ros mungkin ya. Kasih. Ya, Kalau silakan. Thomas ya coba sharing. Benar sih Tante, kita harus dekat-dekat sama Tuhan ya. Kalau yang Thomas rasakan zaman sekarang, seperti kayaknya zaman udah mau akhir zaman juga. Iblis tuh luar biasa. Saya merasakan melalui teknologi. Dia nggak langsung, tapi pelan-pelan menggiring. Kalau saya merasa pelan-pelan menggiring. Misalnya dengan Zoom ini, itu karena pandemi kita pakai Zoom, soalnya jadi jarak lama-lama. Dia setan tuh nggak menyerang langsung. Karena menyerang langsung, kayak singa tuh kan mengendap dulu, baru dia. Nah, tapi ya itu merasakan juga sih Tante kalau kita nggak kuat kan perlahan-lahan deh itu teknologi. Sekarang udah ada AI, sudah ada hoax yang benar bisa jadi hoax bisa jadi benar. Itu tuh, waduh, itu sulitnya tuh. Itu memang kita yang berbagai macam lagi. Karena saya baca juga Tante, sudah ada grand design gitu ya dari orang-orang yang intelek dari sana tuh menggrand design tuh arah dunia ini mau dibawa kemana itu udah mengerikan tuh Tante. Oleh think tank dunia tuh Tante. Saya udah dapat tapi nggak saya bocorin sini. Jadi mari kita harus bukannya dunia ini makin gampang, ini makin sulit juga apalagi nanti tantangan musim kemarau atau dari BMKG bilang ada Jokowi sudah bilang ada ancaman bahwa kekeringan itu kita harus makin betul loh Tante. Kita tambah dekat sama Tuhan. Betul. Musuh bumi makin panas. Tuh benar-benar sih harus dekat-dekat jangan main-main. Betul nggak Tante? Betul banget. Terima kasih sharingnya, gitu ya. Nah, jadi yang dipentingkan apa? Satu, iman kepercayaan kita